Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam bab 3 ini kita sudah mencapai materi terakhir yaitu materi D, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Sebelum mendengarkan penjelasan dari saya, silakan kalian berdoa dulu dan disiapkan bukunya agar penjelasan saya bisa kalian pahami. Oke, jadi partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia itu sama dengan peran serta warga negara dalam sistem politik. Ini pengertiannya, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Menurut Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal atau sudah dapat izin, terus ada pengaturannya juga, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Kemudian, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Kolektif itu secara bersama, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain, yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Jadi, partisipasi warga negara dalam sistem politik ini bisa disebut dengan mempengaruhi keputusan pemerintah agar keputusan tersebut sesuai dengan keinginannya. Lanjut, ini ada ciri-ciri masyarakat politik. Yang pertama selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Kelompok yang memerintah ini siapa? Yaitu pejabat pemerintah, dan yang diperintah itu masyarakatnya atau warga negaranya. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana negara dikepalai atau dipimpin oleh seorang kepala negara atau presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Kemudian, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Tujuan negara Indonesia itu berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, setiap warga negara Indonesia itu harus tahu apa itu tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi itu bekerja. Ini sudah kita bahas di bab suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia, bahwa pemegang kekuasaan di Indonesia itu berada pada kekuasaan suprastruktur sistem politik, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita harus tahu tugas-tugas mereka juga. Kemudian dapat menerima perbedaan pendapat, karena di Indonesia ini adalah negara demokrasi. Seluruh keputusan itu ditanggung bersama melalui aspirasi rakyat juga. Kemudian memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Selanjutnya, ciri-ciri partisipasi politik. Yang pertama, kegiatannya itu nyata, bukan berasal dari batiniah. Kegiatannya itu dapat dilihat bukan sifat atau gimana ya, tapi kegiatan partisipasi itu nyata. Kemudian ada bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan partisipasi politik bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan secara konvensional atau non-konvensional. Nah, konvensional ini adalah sesuai dengan aturan. Kegiatannya itu wajar, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya, partisipasi konvensional ini adalah pemilihan umum, menulis surat, diskusi politik, dan lain-lain. Kemudian ada partisipasi non-konvensional. Partisipasi non-konvensional ini
merupakan partisipasi yang tidak sesuai dengan aturan atau yang tidak wajar. Contohnya demonstrasi, mogok, melakukan kekerasan, konfrontasi, dan tindak kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi. Ini ada klasifikasi partisipasi politik atau golongan partisipasi politik. Yang pertama, kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan ini seperti mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan, dan tidak lupa tujuan dari partisipasi ini tentunya mempengaruhi keputusan pemerintah. Yang kedua adalah lobbying, yang mencakup upaya melindungi pejabat dengan tujuan tetap sama, mempengaruhi keputusan pemerintah. Selanjutnya adalah kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi ini menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya adalah mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditunjukkan kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat baik hanya seseorang maupun beberapa orang. Nah, ini merupakan salah satu gambar bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah ikut serta memilih dan pemilihan umum. Karena apa? Kita yang memilih pemerintah, jadi kita harus cermat dan jangan salah pilih seseorang yang mengelola negara kita. Ini contoh partisipasi dalam perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contoh di lingkungan sekolah, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, atau ketua organisasi ekstrakurikuler. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS, atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Kalau contoh di lingkungan masyarakat itu adalah forum warga, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, seperti koperasi, RT, RW, dan sebagainya. Ini lanjutan contoh partisipasi di lingkungan negara. 1. Mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Siapa anggota legislatif? Yaitu ada MPR, DPR, dan DPD. Kemudian ada pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pilkada. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Ini lanjutannya partisipasi politik di beberapa bidang. Yang pertama bidang politik, yaitu A. Ikut memilih dan pemilihan umum, duduk dalam lembaga politik, seperti menjabat sebagai MPR, presiden atau anggota DPR, menteri, dan sebagainya. Kemudian berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain. Yang kedua di bidang ekonomi, setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif, baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Kemudian melalui keahlian masing-masing dapat menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif daripada produk luar. Atau istilahnya, cintai produk sendiri dan kembangkanlah produk sendiri. Yang C, kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Ini yang ketiga di bidang sosial budaya. Contohnya sebagai pelajar atau mahasiswa harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang tinggi. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum seperti tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya. Kemudian profesional dalam bidang pekerjaan, disiplin, dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Yang keempat adalah dalam bidang hankam atau pertahanan keamanan. Bela negara dalam arti luas sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing.
senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegak negara Republik Indonesia, menjaga stabilitas dan keamanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oke, jadi kesimpulannya, partisipasi politik itu adalah peran serta kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri atau dorongan dari pihak lain yang tujuannya mempengaruhi keputusan politik agar keputusan tersebut sesuai dengan keinginannya. Nah, bentuk partisipasi politik itu ada dua. Yang pertama, partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik secara aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu partisipasi aktif. Kalau partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan mentaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah tanpa adanya komplain, pendapat, atau yang lain-lain. Itu merupakan partisipasi pasif. Oke, dari sini semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika belum paham, silakan berkomentar di kolom komentar YouTube atau bisa di grup WA ya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.